Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kita kali ini akan meneruskan pelajaran tentang teks anekdot bagian kedua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan setelah struktur teks anekdot. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot itu ada 7 ya, cuma nanti ada kata kerja mentan dan material disatukan dalam satu poin. Yang pertama, teks anekdot itu sering menggunakan kalimat langsung. Pada dasarnya, di teks anekdot, kalimat langsung itu divariasikan dengan kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Kalimat langsung itu merupakan petikan dari dialog para tokoh, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk menceritakan kembali dialog. Kalau kalian pernah lihat di suatu cerita ada petikan ya, ada petikan dialog antara si A dan si B, kemudian ada tanda petiknya. Nah, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung biasanya itu diceritakan kembali dialognya. Nah, nanti ada kata kerja penerang ya, menggunakan bahwa itu biasanya ciri dari kalimat tidak langsung. Salah satu ciri dari kalimat tidak langsung. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks anekdot itu seringnya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ya. Di sini bisa, ini maaf penulisannya salah ya, ini BAKK harusnya baik ya. Baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual maupun tokoh yang disamarkan. Itu kepotong ya, harusnya tokoh yang disamarkan. Contoh misalkan Gus Dur ya. Kemudian ada juga Nasruddin, atau misal si Amerika, si apa gitu ya, nama samaran, si Kabayan dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot yang sering digunakan adalah keterangan waktu ya. Ini terkait dengan bentuk anekdotnya yang berupa cerita, yakni diceritakan secara kronologis. Nah, kita sambungkan dengan konjungsi temporal ya. Jadi keterangan waktu dan konjungsi temporal. Jadi kalau keterangan waktu contohnya misalnya ketika, kala itu, sesudah, sebelum ya. Kemudian konjungsi temporal juga itu bermakna ya, katanya yang bermakna kronologis gitu ya. Contoh dari konjungsi temporal selanjutnya, tidak lama lagi, terus, lalu, kemudian ya. Lanjut, kaidah kebahasaan teks anekdot juga sering menggunakan konjungsi penerang. Kenapa? Karena di sini berhubungan dengan tadi ya, kaidah kebahasaan teks anekdot yang lain sering juga menggunakan kalimat langsung yang divariasi dengan kalimat tidak langsung. Bahwa ini ya salah satu ciri dari kalimat tidak langsung ya. Jadi untuk menerangkan si tokoh maka menggunakan konjungsi penerang bahwa. Dan yang selanjutnya adalah banyak menggunakan kata kerja mental dan kata kerja material. Di bab sebelumnya kita juga sudah diulas tentang kata kerja material dan kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental itu adalah kata kerja yang abstrak, kata kerja yang tidak terlihat, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu itu yang ada di pikiran atau yang dirasakan oleh tokoh. Contohnya berpikir, kemudian berimajinasi, itu kan kata kerja tapi tidak terlihat. Sedangkan kata kerja material adalah kata kerja yang terlihat, yang nyata ya, dilihat dari aktivitas, dari suatu tindakan. Contohnya menulis, membaca, terlihat kan dia sedang membaca, dia sedang menulis, terlihat kata kerjanya. Seperti itu. Itu untuk kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya, kita lanjut lagi ke langkah-langkah penulisan teks anekdot. Apa saja yang
Yang pertama adalah kita tentu saja harus menentukan dulu topik. Apapun ceritanya, apapun yang akan kita tulis, pasti yang pertama adalah harus menentukan dulu topik. Apa nih yang akan kita tulis? Yang selanjutnya adalah penentuan tokoh dan fokus masalah. Tokohnya apakah mau tokoh faktual, terkenal, atau yang disamarkan. Juga fokus masalahnya, mau masalah tentang apa, mau mengkritik tentang apa, leluconnya mau seperti apa, humornya seperti apa. Itu harus fokus. Selanjutnya adalah penentuan latar dan peristiwa. Latarnya mau di mana, peristiwanya mau seperti apa. Apakah latarnya misalkan di hutan, di pasar, di rumah, di gedung DPR misalnya, atau di sekolah dan lain sebagainya. Lanjut ke penyusunan kerangka ya. Jadi kalau penyusunan kerangka tentu saja kita harus tahu dulu struktur ya, struktur dari teks anekdot. Tulis dulu mana yang termasuk ke dalam abstraksi, kemudian mana yang masuk ke dalam orientasi, krisis atau komplikasi ya, kemudian ada reaksi, juga ada koda. Jadi disusun dulu, nanti setelah kita disusun baru dikembangkan menjadi suatu kisah atau cerita atau teks yang utuh sebagai teks anekdot. Dan yang terakhir, tidak kalah penting ya, kita harus menyunting ya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan apa yang kita tuliskan itu ada kesalahan, mungkin kesalahan dalam penulisan, kesalahan dalam penyebutan nama, bahkan kalau kita mengetik mungkin ada sepastinya yang salah dan lain sebagainya. Oke, untuk teks anekdot dicukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa ditonton, disimak, dan dipahami ya. Wah, itu namanya juga salah ya, malah Rean Rosita. Harusnya Rena Rosita. Mohon maaf ya. Ini baru terlihat sekarang, tadi perasaan betul Rena Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.